Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Manajemen Teknologi Inovasi B. Eh, Anggotanya dari saya, Randi Rahmansyah, Pak Nurudin Hamid, dan Budiah Novitasari, dengan dosen pengajar yaitu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc. Kami ingin mempresentasikan proposal final project kami yang berjudul Analisis Peningkatan Performa Gas Engine Generator dan Pengurangan Emisi Udara pada Power Plant Pertamina IP Prabu Muli Field. Baik, ini adalah abstrak yang ingin kami sampaikan. Pertamina IP Prabu Muli Field merupakan bidang usaha yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi dengan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah kerja 15.972 km persegi dengan jumlah sumur sebesar 900 sumur, di mana 200 sumur aktif. Sumur-sumur aktif yang berproduksi di area kerja Pertamina IP Prabu Muli Field menggunakan tenaga listrik yang sumbernya berasal dari power plant milik sendiri berupa gas engine generator. Pada tahun 2019, terjadi permasalahan 19 kali engine shutdown dan rendahnya efisiensi gas engine generator mengakibatkan gangguan kontinuitas penyaluran energi serta berdampak kehilangan produksi sebesar 178 barel minyak. Sesuai dengan Permen ESDM nomor 9 tahun 2023, di mana salah satu strategi pembangunan rendah karbon dengan melakukan efisiensi energi dan dalam rangka meningkatkan produksi minyak nasional dengan mengurangi loss production, serta Peraturan Nomor 98 Tahun 2021 dalam kewajiban pengendalian emisi gas rumah kaca, perlu dilakukan kajian dan analisis untuk memecahkan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik bisnis perusahaan dan permasalahan gangguan kontinuitas penyediaan listrik bagi perusahaan. Adapun metode penyelesaiannya menggunakan metode bisnis model kanvas untuk mengkaji praktik bisnis perusahaan, lalu untuk menganalisis permasalahan yang akan digunakan metode Define, Measure, Analyze, Improve, Control atau DMAIC, dan Root Cause Analysis atau RCA dengan pembobotan berdasarkan failure mode dan efek analisis atau FIMEA, sehingga didapatkan akar permasalahan yang mengakibatkan rendahnya efisiensi dan engine shutdown. Dari akar permasalahan tersebut akan dicari beberapa alternatif solusi melalui fokus group discussion dan akan dipilih solusi berdasarkan kriteria antara lain risiko operasional, biaya pengerjaan, durasi pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan. Dari keempat kriteria tersebut yang akan memiliki risiko paling rendah, biaya pekerjaan paling kecil, durasi pekerjaan paling singkat, dan pelaksanaan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri akan dipilih sebagai alternatif solusi. Hasil dari penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan solusi bagi perusahaan untuk permasalahan terkait operasional power plant demi tercapainya kontinuitas penyediaan listrik bagi perusahaan. Kata kunci atau keyword dari penelitian ini yaitu bisnis model kanvas, gas engine generator, power plant, minyak dan gas, serta efisiensi. Baik, ini adalah uh, outline dari outline dari presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Berikut ada pendahuluan di mana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Latar belakang dilakukan penelitian itu yaitu yang pertama adalah power plant atau pembangkit listrik digunakan untuk menyediakan tenaga listrik yang diperlukan untuk mendukung berbagai operasi, termasuk pengoperasian peralatan eksplorasi, produksi, pemrosesan minyak, serta gas. Power plant dapat menggunakan berbagai macam sumber energi untuk menghasilkan listrik, termasuk bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, energi nuklir, energi air, energi matahari, energi angin, dan biomas. Pertamina IP Prabu Muli Field merupakan perusahaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang mempunyai lokasi di wilayah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu mengeluarkan minyak dan gas alam dari bawah tanah, dibutuhkan energi listrik yang disuplai dari power plant. Power plant atau biasa disingkat PP, milik Pertamina IP Prabu Muli Field sendiri menggunakan gas engine yang sumbernya adalah gas alam yang diproduksikan dari sumur-sumur gas yang dikelola Pertamina sendiri. Nah, pada kali ini akan dilakukan pemilihan bisnis model kanvas yang akan menunjang bisnis model perusahaan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menggunakan power plant dalam pengelolaan operasionalnya. Dalam hal ini tetap perlu dilakukan pengajian model bisnis ini supaya Pertamina IP Prabu Muli Field dapat memastikan kesesuaian model proses bisnis perusahaan dengan kondisi lingkungan bisnis
yang terus berubah, serta untuk mengeksplorasi peluang-peluang baru dalam industri energi, dan bisa mengatasi permasalahan gangguan kontinuitas penyediaan listrik power plant. Ini adalah beberapa peraturan yang terkait dalam proses penyediaan kontinuitas serta dalam rangka efisiensi energi. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang kewajiban pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Kemudian dari Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2023. Yang ketiga, Permen SDM Nomor 22 Tahun 2019 tentang perencanaan aksi mitigasi gas rumah kaca bidang energi, diantaranya adalah pelaksanaan konservasi energi di semua sektor penyedia dan pengguna energi, di mana salah satunya yaitu Pertamina EP Prabu Multifit. Nah, untuk beberapa kejadian di power plant Pertamina Prabu Multifit yang mengakibatkan terjadinya gangguan kontinuitas penyaluran listrik, yaitu yang pertama unplanned shutdown, penggunaan sistem manual pada proses pembakaran, kurang optimalnya arus statik pada GEG, dan percobaan pencurian di wilayah power plant yang akan disampaikan oleh teman saya nanti. Nah, ini adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana praktik bisnis saat ini di power plant Pertamina EP Prabu Multifit dalam pengelolaan operasional. Yang kedua, bagaimana solusi atas permasalahan gangguan kontinuitas penyediaan listrik di power plant. Nah, tujuannya pada penelitian kali ini yaitu mengkaji praktik bisnis perusahaan dengan bisnis model Canvas atau BMC, kemudian menganalisis permasalahan untuk mendapatkan alternatif solusi dengan metode root cause analysis, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kontinuitas penyediaan listrik bagi perusahaan. Batasan masalah untuk penelitian ini yaitu penelitian atau pembahasan hanya dilakukan di lingkungan power plant Pertamina EP Prabu Multifit dan hanya dilakukan terkait permasalahan lost production opportunity yang disebabkan oleh gangguan kontinuitas penyediaan listrik di power plant Pertamina Prabu Muli. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya untuk kajian pustaka dan dasar teori. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan, yaitu terkait di bab 2 kajian pustaka dan dasar teori. Jadi outline-nya yaitu pembahasan dimulai dari profil perusahaan, dilanjut dengan gas engine generator, permasalahan kontinuitas, bisnis model Canvas, Six Sigma di MIC, sama root cause analysis atau RCA. Next one. Yang pertama yaitu terkait dengan profil perusahaan. Jadi Pertamina PT Prabu Multifit merupakan salah satu lapangan di Pertamina Hulu Rokan Zona 4 yang wilayah kerjanya berpusat di kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Saat ini Prabu Multifit mampu memproduksi minyak sebesar 8.020 barel oil per day atau BOPD dan gas sebesar 106,45 juta kaki kubik standar per hari dari 200 sumur aktif. Sedangkan wilayah operasinya yaitu berpusat di kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sementara untuk sumur-sumur yang beroperasi selain di kota Prabu Muli, terdapat juga di wilayah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Oku Induk, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Banyuasin yang semuanya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian untuk kegiatan operasinya yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Jadi Prabu Multifit aktif dalam melakukan eksplorasi minyak dalam menambah cadangan migas nasional dengan cara mencari sumber-sumber minyak baru menggunakan teknologi seperti seismik. Selain itu, Prabu Multifit juga melakukan proses produksi minyak dan gas dari dalam tanah hingga ke atas permukaan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional. Terkait produknya adalah minyak mentah atau crude oil dan gas alam. Jadi minyak mentah yang telah diproduksi akan dikirimkan ke refinery unit di Palembang melalui pipa penyalur yang kemudian akan diolah menjadi berbagai produk olahan bahan bakar minyak. Sementara untuk produk gas itu sendiri, selain digunakan untuk kebutuhan sendiri seperti bahan bakar untuk berbagai engine, juga dikirimkan ke konsumen penyerap gas seperti pusri, PLN, dan pengolah LNG. Next. Yang pustaka yang kedua yaitu berkaitan dengan gas engine generator, di mana gas engine generator atau turbin gas atau mesin pembakaran dalam adalah mesin di mana bahan bakar itu dibakar langsung di dalam silinder mesin. Setiap mesin pembakaran dalam adalah mesin gas. Tidak peduli apakah bahan bakar yang digunakan adalah gas atau cair. Karena dalam proses pembakaran, bahan bakar cair pertama-tama diubah menjadi gas. Gas engine yang digunakan di power plant merupakan gas engine merek Caterpillar tipe G3516. Gas engine ini memiliki spesifikasi daya maksimum yaitu 1000 kW.
Dengan sistem yang ada di mesin ini antara lain yaitu sistem pemasukan udara, kemudian ada air cleaner, sistem kontrol, sistem pendingin, sistem buang, flywheel dan rumah flywheel, sistem bahan bakar, sistem pengapian, instrumentasi, sistem pelumasan, sistem pemanasan, dan sistem perlindungan. Terkait yang selanjutnya yaitu terkait tinjauan lapangan, kajian lapangan. Ini jadi beberapa permasalahan yang dapat mengganggu penyedia aliran listrik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu unplanned shutdown gas engine generator, di mana ini penghentian operasi mesin atau peralatan secara tidak terencana karena kegagalan peralatan dan kondisi yang tidak normal. Kemudian yang kedua ada penggunaan sistem manual pada proses pembakaran. Jadi proses pembakaran pada engine generator tipe seri 3200 menggunakan electronic ignition system atau AIS yang memonitor operasi mesin dan mendistribusikan tenaganya. Kemudian yang ketiga yaitu kurang optimalnya air starting pada engine generator. Jadi pada saat memutar roda gila untuk menghasilkan pengapian diperlukan sebuah tekanan udara yang cukup untuk memutar sistem dinamo bertenaga. Kemudian yang keempat yaitu terkait percobaan sabotase. Jadi untuk pengaruh ganggunya kontinuas listrik bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satunya adalah percobaan tindakan pencurian. Jadi akibat dari tindakan pencurian ini mengakibatkan power plant Talang Jimar mengalami kerugian berupa baterai charger dengan nilai kerugian sebesar 6 juta sekian. Ini terkait tinjauan lapangan. Next, Pak. Kemudian kajian pusaka yang selanjutnya adalah bisnis model canvas, di mana ini merupakan model analisis yang menggambarkan pemikiran suatu organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan mengcapture atau menangkap nilai atau value yang dimiliki suatu organisasi. Kemudian dengan memahami dan mengembangkan setiap elemen ini, perusahaan dapat memperbaiki model bisnis mereka untuk kesuksesan jangka panjang. Model bisnis ini tidak hanya untuk memperbaiki bisnis yang sudah ada, namun juga merancang bisnis baru dari awal. Jadi ada 9 elemen utama dalam BMC ini. Yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi pasar, yaitu membantu perusahaan untuk mengetahui kebutuhan dan pilihan pelanggan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan penawaran produk atau layanan mereka. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai, di mana proposisi nilai produk ini mengapa layanan atau produk perusahaan ini menjadi unik dan mengapa pelanggan harus memilihnya. Ini salah satu proposisi nilai atau value proposition dari BMC. Kemudian yang ketiga yaitu channel atau saluran distribusi, merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan menyalurkan produk atau layanannya kepada pelanggan. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, di mana hubungan yang perusahaan bangun dengan pelanggan ini mencakup cara perusahaan berinteraksi dan terhubung dengan pelanggan. Yang kelima ada revenue stream atau pendapatan, di mana sumber pendapatan utama perusahaan ini bisa berasal dari penjualan langsung, langganan, iklan, dan model bisnis lainnya. Kemudian yang keenam ada key resources atau sumber daya kunci, di mana aset dan sumber daya yang krusial bagi perusahaan yang diperlukan untuk menghasilkan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Di antaranya sumber daya fisik, manusia, keuangan, teknologi, dan intelektual. Yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas kunci, yaitu serangkaian tindakan atau kegiatan yang perusahaan lakukan, seperti aktivitas operasional, pemasaran, penelitian, dan pengembangan, dan juga layanan pelanggan. Yang kedelapan yaitu key partnership atau mitra kunci. Jadi yang bisa digolongkan mitra kunci adalah pemasok, distributor, mitra teknologi, atau organisasi lain sehingga tujuan pelanggan dapat tercapai. Dan yang terakhir yaitu structure atau struktur biaya. Jadi semua biaya yang terkait dengan operasional model bisnis perusahaan untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan pendapatan membutuhkan biaya tetap dan variabel serta investasi. Ini Pak. Jadi kajian pustaka yang kelima yaitu Six Sigma atau DMIC. Six Sigma adalah sebuah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja proses dengan mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab variabilitas dan cacat dalam proses bisnis.
Metode ini dapat diaplikasikan tidak hanya pada kualitas produk, namun dapat diaplikasikan juga pada setiap aspek operasi bisnis dengan cara melakukan improvement pada proses. DMAIC adalah singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Ini adalah pendekatan siklus hidup proyek Six Sigma yang digunakan untuk perbaikan proses yang berkelanjutan. Setiap langkah dalam siklus DMAIC memiliki tujuan dan tindakan yang spesifik untuk mencapai peningkatan kualitas yang diinginkan. Jadi kajian proses yang terakhir itu terkait root cause analysis atau RCA. Root cause analysis adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencari penyebab yang dasar masalah kualitas. Menurut Jing yang menjelaskan terdapat 5 metode yang sering digunakan dalam RCA, yaitu is or is not comparative analysis, F-Wheels methods, fishbone diagram, cause and effect matrix, dan root cause tree. RCA merupakan alat yang sangat berguna dalam manajemen kualitas dan perbaikan proses karena membantu organisasi untuk memahami penyebab akar dari masalah dan mengambil tindakan yang efektif untuk mencegahnya terjadi lagi di masa depan. Untuk metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Dia. Terima kasih Pak Nurudin. Untuk sekarang kita bahas tentang metodologi penelitian. Di mana di sini outline-nya adalah yang pertama kita akan sampaikan diagram alur penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, studi pustaka dan studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, kesimpulan dan saran. Next, Mas. Untuk yang pertama adalah tentang diagram alur penelitian, di mana kita memulainya dengan identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, yang ada di sini yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu adanya pengumpulan data dan pengolahan dan analisa data. Di sini adalah tahap untuk define, measure, analyze, dan yang terakhir adalah tahap improve atau rekomendasi. Kesimpulan dan saran. Setelah itu kita bisa mengambil kesimpulan dan saran. Next. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Melakukan serangkaian langkah atau cara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah dengan tujuan untuk menemukan solusi yang tepat. Untuk yang ketiga, tujuan penelitian kita memberikan gambaran yang jelas apa yang ingin dicapai melalui suatu penelitian. Tujuan ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang menggambarkan apa yang dicapai dengan memberikan rekomendasi atas permasalahan dalam menjaga kontinuitas penyediaan listrik di power plant Talang Cina. Di mana yang keempat, studi pustaka dan studi lapangan. Peneliti melakukan kajian terhadap topik yang sedang diteliti. Sumber-sumber yang akan diambil sebagai studi pustaka dan melakukan studi lapangan guna mendapatkan gambaran dan perencanaan yang baik pada tahap penelitian selanjutnya. Next. Untuk tahap yang kelima ada pengumpulan data, di mana peneliti akan mengumpulkan data berdasarkan dari data laporan perusahaan serta data hasil survei pada tahapan sebelumnya. Pada tahap pengumpulan data akan disaring data-data yang relevan dan dapat digunakan sebagai acuan analisis. Yang keenam, pengolahan dan analisis data. Penyusunan bisnis model perusahaan saat ini dengan menggunakan PMC. Yang kedua, menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode Define, Measure, Analysis, Improve, Control atau DMIC. Yang ketiga, penentuan akar penyebab masalah dengan menggunakan analisis Root Cause Analysis atau RCA dengan pembobotan berdasarkan Value Mode and Effect Analysis atau FMEA. Yang terakhir, yang keempat, menentukan solusi alternatif dan rekomendasi. Next. Tahap yang ketujuh adalah kita bisa menyimpulkan. Kesimpulan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Kesimpulan yang diberikan penulis akan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Yang terakhir, merupakan saran, di mana rekomendasi penelitian berupa saran ataupun usulan untuk pengembangan selanjutnya serta untuk penelitian-penelitian di masa akan datang. Next, Mas. Proyek kelas ini dengan memakai referensi sebagai berikut.
Demikian proyek kelas kami sampaikan dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih.